Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Dr. Vira yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan nama siapa Mbak? Sisi Mbak Sisi ya, umurnya berapa tahun Mbak? 18 18 tahun ya. Alamatnya di mana Mbak? Sabang Jalan Sabang saya. Pekerjaannya apa Mbak? siswa Mahasiswa. Kalau boleh tahu ada pekerjaan samping? Tidak ada ya. Keluhan apa yang bisa saya bantu Mbak? Demam ya. Kalau boleh tahu ini demamnya sudah berjalan berapa lama? 3 hari 3 hari ya. Ini demamnya yang timbul atau menetap? timbul Yang timbul ya. Kalau boleh tahu timbulnya pada saat kapan? hari Pada pagi hari ya. Ada keluhan lain Mbak? pada ini Kalau boleh tahu area sakit kepala dan badan minumnya gimana ya? Keseluruhannya. Kalau saya umpamakan tingkat keparahannya angka 1 sampai 10, dia berada di angka berapa? 8-nya berarti sudah sangat berat. Kemudian ini sakitnya menetap atau yang timbul? Menetap ya. Kalau boleh tahu apa Mbak Sisi ini batuk? tidak Apa Mbak Sisi ini lehernya pahit? Pahit ya. Nafsu makannya bagaimana Mbak? Berkurang ya. Kalau boleh tahu Mbak Sisi pernah melakukan perjalanan ke daerah endemis? Tidak pernah ya. Riwayat penyakit sebelumnya ada yang seperti ini? Belum pernah ya. Kalau boleh tahu ada keluarga yang mengidap penyakit seperti Mbak? Tidak ada ya. Apakah Mbak Sisi memiliki riwayat alergi makanan atau obat? Tidak ada ya. Sebelum datang kemari, apa Mbak Sisi pernah melakukan penanganan? Kalau boleh tahu dengan apa Mbak? Paracetamol ya. Bagaimana efeknya Mbak? Tidak ada ya Mbak. Bagaimana dengan buang air besar dan buang air kecilnya Mbak? Lancar ya. Baiklah Mbak, selanjutnya saya akan melakukan cek silang. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon Mbak Sisi menambahkannya. Baiklah, Mbak Sisi datang kemarin dengan keluhan demam yang sudah dialami sejak 3 hari. Demamnya ini hilang timbulnya pada pagi hari. Keluhan lainnya itu sakit kepala dan badan ngilu pada area keseluruhannya Mbak. Tingkat kepalanya itu lumayan berat. Terus sakitnya itu menetap. Tapi Mbak Sisi ini tidak batuk, namun lehernya pahit, nafsu makan berkurang. Belum pernah melakukan perjalanan ke daerah endemis. Riwayat penyakit sebelumnya tidak ada. Terus keluarga juga belum pernah mengalami hal yang sama. Riwayat alergi makanan dan obat-obatan tidak ada, dan pernah melakukan penanganan dengan meminum paracetamol ya Mbak, namun tidak ada efek, serta buang air besar dan buang air kecilnya lancar. Baiklah, dari hasil analisis pemeriksaan saya memerlukan pemeriksaan tambahan, dalam hal ini pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya untuk menunjang diagnosis saya. Mungkin saya akan memeriksa beberapa bagian tubuh dari yang berhubungan dengan kemungkinan diagnosis saya. Apakah Mbak Sisi bersedia? Baiklah, kalau begitu mari kita ke pemeriksaan selanjutnya. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan pernapasan. Sebelum melakukan pemeriksaan tersebut, dimohon kepada Mbak Sisi untuk membebaskan bagian-bagian yang akan saya periksa dari pakaian. Setelah itu, Mbak Sisi silahkan berbaring di meja pemeriksaan. Baiklah, yang pertama saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer digital. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan ujung termometer telah steril dan tidak lupa untuk mengaktifkan. Setelah itu, saya akan meletakkan termometer pada ketiak pasien dan menunggu 3-5 menit untuk mendapatkan hasil yang akurat. Selagi menunggu hasil pengukuran suhu tubuh, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Sebelumnya, pastikan lengan pasien terbebas dari aksesoris dan rileks. Selanjutnya, saya akan memasangkan manset sphygmomanometer dan kemudian meraba arteri brachialis menggunakan 3 jari. Lalu, memompa hingga pulsasi arteri brachialis menghilang dan mendapatkan sistolik palpatohir. Selanjutnya saya akan meraba kembali arteri brachialis dan meletakkan bel stetoskop di arteri brachialis, kemudian memompa manset hingga mendapatkan sistolik dan diastolik. Baiklah, saya telah mendapatkan tekanan darah pasien yaitu normal 110/80. Selanjutnya saya akan mengukur denyut nadi pada pasien dengan meraba arteri radialis dan menghitung 30 detik setiap denyut dan menghitung denyutan selama 30 detik lalu dikalikan 2. Sambil menghitung denyut nadi, saya akan memperhatikan dada pasien untuk mengukur pernapasan. Baiklah, saya telah mendapatkan hasil pengukuran nadi pada pasien normal yaitu 60-100 per menit, sedangkan nadi pada pasien sisi yaitu 70 per menit. Nah, untuk pernapasan pada pasien normalnya yaitu 12-20 per menit. Pada pasien sisi pernapasannya itu 14 per menit. Selanjutnya saya akan melihat hasil pengukuran suhu tubuh yaitu 38,5. Jadi suhu tubuh normal pada pasien itu adalah 36-37 derajat Celcius, sedangkan pada pasien sisi mendapatkan pengukuran suhu tubuh 38,5. Selanjutnya mari kita ke pemeriksaan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut untuk melakukan penilaian status gizi Mbak Sisi. Sebelum melakukan pengukuran tersebut, dimohon kepada Mbak Sisi untuk melepaskan aksesoris dan alas kaki terlebih dahulu dan mengeluarkan handphone yang berada dalam saku Mbak agar kita mendapatkan hasil yang akurat. Baiklah Mbak Sisi, sebelum melakukan pengukuran berat badan, terlebih dahulu silahkan melepas aksesoris dan
HP yang berada di dalam saku Mbak. Selain itu, mohon untuk melepaskan alas kaki terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan naik ketimbangan Mbak. Baiklah Mbak, dimohon pandangan ke depan, kepala tidak menunduk dan kedua tangan berada di samping. Baiklah Mbak, saya telah mendapatkan hasil pengukuran berat badan Mbak. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pengukuran tinggi badan. Baiklah Mbak, sebelum melakukan pengukuran tinggi badan, dimohon pandangan ke depan, kepala tidak menunduk, badan ditegakkan dan kedua tumit kaki rapat di tembok. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran. Baiklah, saya telah mendapatkan hasil pengukuran tinggi badan Mbak. Selanjutnya, saya akan mengukur lingkar perut Mbak. Sebelum melakukan pengukuran lingkar perut, pastikan area yang diukur bebas dari pakaian. Mohon maaf ya Mbak Sisi, saya mengangkat pakaiannya untuk mengukur lingkar perut. Selanjutnya, tentukan titik tengah. Kita mulai dari sebelah kanan antara arcus costa dan spina iliaca anterior superior. Begitu pula di sebelah kiri, kita tentukan titik tengah antara arcus costa dan spina iliaca anterior superior. Setelah itu, tarik pengukur dari sebelah kanan dan diakhiri juga dengan sebelah kanan. Pastikan tali pengukur tidak ketat dan tidak longgar. Baiklah, saya telah mendapatkan hasil pengukuran lingkar perut. Baiklah Mbak Sisi, berdasarkan hasil pengukuran tadi, saya mendapatkan bahwa tinggi badan Mbak Sisi itu 163 cm, berat badan 55 kg, jadi indeks massa tubuh Mbak Sisi itu 20,7. Jadi ini termasuk normal karena angkanya berada di rentan 18,5 sampai 22,9. Nah, untuk lingkar perut Mbak Sisi yaitu 75 cm. Nah, ini termasuk normal karena maksimalnya untuk perempuan itu 80. Jika lebih dari 80 maka itu resiko untuk penyakit kardiovaskular. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Mungkin Mbak Sisi akan merasa sedikit tidak nyaman karena harus membebaskan bagian tubuh yang akan saya periksa dari pakaian Mbak Sisi. Jika sudah siap, silakan berbaring di meja pemeriksaan. Baiklah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Yang pertama pada mata, saya meminta pasien untuk melihat ke atas apakah terjadi anemis atau tidak. Melihat ke bawah untuk melihat terjadinya ikteri atau tidak. Selanjutnya pada hidung untuk melihat adanya deviasi septumnasi atau tidak. Selanjutnya pada mulut untuk melihat adanya tonsilitis atau tidak. Selanjutnya pada telinga untuk melihat adanya serumen atau tidak. Baiklah, selanjutnya pada leher untuk melihat adanya udem atau tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan palpasi. Kita mulai pada rongga toraks. Selanjutnya pada rongga abdomen. Baiklah, semuanya normal. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi. Yang pertama kita mulai pada rongga toraks. Sonar, 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 sonar. Selanjutnya pada rongga abdomen. Timpani, 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 timpani. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Yang pertama kita mulai pada rongga toraks. Selanjutnya pada rongga abdomen. Baiklah, pemeriksaan telah selesai. Baiklah, selanjutnya saya akan membuatkan resep obat yang akan ditebus di apotek. Baiklah, di sini ada tanggal 25 Juli 2020, kemudian nomor resep 036. Kemudian saya akan memberikan paracetamol 500 mg, PET nomor 9, Signa 3DD 1 tab, PC, PRN. Kemudian saya akan memberikan Becomsi tab nomor 3, Signa 1DD 1 tab, DC, PRN. Selanjutnya saya akan memberikan resep ini kepada Mbak Sisi, umur 18 tahun, alamat Jalan Nusa Bangsa. Nah, selanjutnya bagian ini disebut inskripsio yang terdiri dari nama dokter, klinik, alamat, nomor SIP, nomor resep, dan tanggal. Selanjutnya ini adalah invokasio. Kemudian ini adalah preskripsio yang terdiri dari nama obat dan dosis obat. Kemudian ini adalah signatura yang terdiri dari aturan pakai obat. Kemudian ini adalah subskripsio, yaitu para dokter yang memberikan resep. Kemudian pada bagian ini disebut pro yang terdiri dari identitas pasien yang diberikan obat. Baiklah Mbak, ini resep obat yang harus Mbak Sisi tebus ke apotek. Semoga sehat selalu dan cepat sembuh ya Mbak. Terima kasih.